Apakah Kiki akan mampu memperbaiki hubungan mereka dan menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli? Bagaimana Anissa akan menghadapi permintaan maaf Kiki? Mari kita dengarkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Asmara. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan kedamaian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah setia mendukung dan menyaksikan setiap konten yang kami sajikan. Tanpa dukungan kalian, kami tidak akan bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten terbaik. Semoga apa yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi, hiburan, dan manfaat bagi kalian semua. Doa kami untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup kalian. Semoga setiap langkah yang kalian ambil dilapangkan, dan setiap impian kalian dapat terwujud dengan cara yang terbaik. Kami juga mendoakan agar kalian selalu diberikan ketenangan hati, kebijaksanaan dalam menghadapi segala ujian, dan keberkahan dalam setiap hal yang kalian lakukan. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Kisah Asmara. Mari kita terus tumbuh bersama, dan semoga setiap cerita yang kami hadirkan bisa memberikan nilai positif dalam hidup kita semua. Mari kita dengarkan kisah asmara Anissa dan Kiki di episode kali ini. Usaha untuk menebus kesalahan. Malam itu, setelah Anissa menangis hingga tertidur, Kiki duduk termenung di ruang tamu. Hatinya bergolak antara rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu, jika ia terus mengabaikan hal-hal penting seperti ini, ia berisiko kehilangan Anissa, wanita yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Kiki melihat hadiah jam tangan di tangannya sekali lagi. Sebuah jam sederhana, namun memiliki makna yang begitu besar. Pesan kecil yang ditulis Anissa terasa seperti pukulan keras baginya. Aku mencintaimu. Kalimat itu seharusnya menjadi pengingat betapa berharganya Anissa di hidupnya, tapi selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk benar-benar menunjukkan rasa cinta yang sama. Dengan tekad yang bulat, Kiki memutuskan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ia tidak ingin menunggu waktu berlalu lebih lama. Pagi yang berbeda. Keesokan paginya, Anissa bangun lebih awal seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda di rumah mereka. Dapur yang biasanya sepi saat pagi hari kini dipenuhi dengan aroma harum kopi dan roti panggang. "Mas," panggil Anissa pelan saat ia melangkah ke dapur. Di sana, Kiki sedang sibuk menyiapkan sarapan. Wajahnya terlihat canggung, tetapi ia berusaha keras untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Ada roti panggang dengan olesan selai, telur dadar yang sedikit gosong, dan secangkir kopi. "Selamat pagi, sayang," sapa Kiki dengan senyuman kecil. "Aku bikin sarapan untuk kamu. Aku tahu mungkin gak sempurna, tapi aku pengen kamu tahu kalau aku benar-benar minta maaf." Anissa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia melihat meja makan yang telah dihias dengan sederhana, ada bunga mawar merah yang diletakkan di tengah meja, bersama dengan kartu kecil bertuliskan asterisk untuk Anissa, wanita terbaik di hidupku. "Maafkan aku, asterisk." "Mas," Anissa mulai berbicara, tetapi suaranya tercekat. Kiki melangkah mendekat, memegang kedua tangan Anissa. "Aku tahu aku salah, sayang. Aku nggak punya alasan. Aku nggak bisa menghapus kekecewaan kamu kemarin, tapi aku janji akan berusaha lebih baik. Aku nggak mau kehilangan kamu." Air mata mulai mengalir di pipi Anissa. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Kiki, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. "Aku cuma pengen Mas ngerti, aku butuh perhatian, bukan cuma maaf setelah semuanya terlambat," ujar Anissa dengan suara bergetar. "Aku ngerti, sayang. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih peduli. Aku akan lebih ingat kalau kamu adalah prioritas utama di hidupku," jawab Kiki sambil menggenggam tangan Anissa lebih erat. Sebuah kejutan. Setelah sarapan, Kiki meminta Anissa untuk bersiap-siap. "Hari ini aku ambil cuti, sayang. Aku mau kita habiskan waktu bersama," kata Kiki dengan senyum hangat. Anissa, meski masih sedikit ragu, mengikuti permintaan suaminya.
Ia mengenakan gaun sederhana, dan ketika ia keluar dari kamar, ia melihat Kiki sudah menunggunya di depan pintu dengan mobil yang siap. "Mas, kita mau kemana?" tanya Anissa penasaran. "Rahasia," jawab Kiki dengan nada misterius. Mereka berkendara keluar kota, melewati jalan-jalan yang penuh pepohonan rindang. Perjalanan itu terasa berbeda, ada kehangatan yang mulai kembali mengisi suasana di antara mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah restoran kecil di pinggir danau. Tempat itu dihiasi dengan bunga-bunga cantik dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Meja mereka telah dipesan sebelumnya, lengkap dengan lilin-lilin kecil yang berkilauan di tengah teriknya matahari siang. "Aku pengen kita mulai ulang semuanya, sayang. Tempat ini adalah tempat pertama kita makan malam bareng waktu pacaran dulu. Aku pengen kita ingat lagi kenapa kita saling jatuh cinta," ujar Kiki sambil menatap Anissa dalam-dalam. Anissa tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyumnya penuh dengan kehangatan. Mengembalikan cinta yang hilang. Makan siang di restoran kecil itu terasa berbeda. Suasananya begitu akrab, seolah membawa Anissa dan Kiki kembali ke masa-masa awal mereka berpacaran. Anissa tak bisa menyembunyikan rasa haru melihat usaha Kiki untuk menebus kesalahannya. Kiki menatap istrinya dengan penuh kasih. "Anissa, aku sadar selama ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku terlalu sibuk sampai lupa kalau kamu adalah hal terpenting dalam hidupku. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi." Anissa tersenyum tipis. Meski hatinya masih sedikit terluka, ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Kiki. "Aku percaya Mas, tapi aku ingin ini bukan cuma janji. Aku ingin kita benar-benar saling menghargai dan menjaga hubungan ini." Kiki mengangguk mantap. "Aku akan buktikan, sayang. Mulai sekarang, aku akan belajar lebih peka. Aku nggak mau kehilangan kamu." Sore yang penuh kenangan. Setelah makan siang, Kiki mengajak Anissa berjalan-jalan di sekitar danau. Mereka berjalan bergandengan tangan, menikmati semilir angin yang menyejukkan. Kiki bahkan sempat membuat Anissa tertawa dengan candaan-candaannya yang dulu sering ia lakukan, tapi belakangan ini mulai jarang terdengar. "Mas masih ingat gak, dulu di tempat ini aku hampir jatuh waktu naik perahu?" tanya Anissa sambil tertawa kecil. Kiki tertawa. "Ingat banget, kamu panik, tapi aku juga hampir jatuh karena mau nolongin kamu. Kita malah diketawain orang-orang di sekitar." Anissa mengangguk, mengenang momen itu dengan hangat. Kenangan-kenangan manis seperti itu mengingatkannya pada betapa berartinya hubungan mereka. "Mas, aku tahu nggak mudah untuk berubah. Aku juga nggak sempurna. Tapi aku percaya, kalau kita sama-sama mau berusaha, kita bisa melewati semuanya," ujar Anissa dengan suara lembut. "Benar, sayang. Kita jalanin semuanya bareng-bareng. Aku janji nggak akan bikin kamu merasa sendirian lagi," balas Kiki sambil menggenggam tangan Anissa lebih erat. Malam yang spesial. Malam itu, Kiki membawa Anissa ke sebuah penginapan kecil di tepi danau. Kamar yang telah ia pesan dihias dengan indah, ada kelopak bunga mawar di atas tempat tidur, lilin-lilin kecil yang menyala lembut, dan balkon yang menghadap langsung ke danau. Anissa terpana. "Mas, ini semua buat aku." Kiki mengangguk. "Aku tahu ini nggak akan bisa menggantikan apa yang aku lupakan kemarin. Tapi aku ingin malam ini jadi malam yang spesial untuk kita. Ulang tahun pernikahan kita tetap layak dirayakan." Anissa merasa hatinya luluh. Ia tahu Kiki benar-benar tulus kali ini. Ia mendekati Kiki dan memeluknya erat. "Makasih, Mas. Aku nggak butuh hal yang mewah. Yang penting Mas tetap ada buat aku." Malam itu mereka berbincang panjang di balkon, berbagi cerita, harapan, dan impian untuk masa depan mereka. Kiki bahkan membuat daftar hal-hal kecil yang akan ia lakukan untuk lebih menghargai Anissa, seperti mengingat tanggal-tanggal penting, membantu pekerjaan rumah, dan menyediakan waktu untuk mereka berdua. Pagi baru, harapan baru. Keesokan paginya, mereka bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Matahari pagi menyinari kamar mereka dengan hangat, seolah memberikan harapan baru untuk perjalanan cinta mereka.
Saat sarapan, Anissa berkata, "Mas, aku yakin kita bisa melewati ini semua. Yang penting kita nggak lupa saling komunikasi dan saling peduli." Kiki mengangguk. "Aku janji, sayang. Mulai sekarang, aku nggak akan sia-siakan kamu lagi." Mereka pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Anissa merasa bahwa hubungan mereka perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar. Beberapa minggu kemudian, Kiki benar-benar menunjukkan perubahan. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Anissa, bahkan membantu memasak dan beres-beres rumah. Setiap pagi ia menyempatkan diri untuk membuat kopi untuk Anissa, sebuah kebiasaan kecil yang penuh arti. Anissa pun merasa lebih dihargai. Hubungan mereka menjadi lebih hangat dan penuh cinta, seperti saat mereka pertama kali menikah. Di suatu malam, Kiki menggenggam tangan Anissa sambil berbisik, "Terima kasih karena sudah memberi aku kesempatan kedua. Aku nggak akan sia-siakan ini." Anissa tersenyum, lalu menjawab, "Dan aku terima kasih karena Mas mau berusaha. Kita pasti bisa, Mas, selama kita bersama." Malam itu, mereka duduk di beranda rumah, memandang bintang-bintang di langit. Cinta mereka yang sempat retak kini kembali utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang nyata. Malam itu, setelah percakapan di beranda, Kiki dan Anissa duduk menikmati teh hangat sambil berbincang santai. Namun, di tengah obrolan, Kiki tiba-tiba berdiri dan menuju ke sudut ruangan. "Aku lupa, ada satu hal lagi yang mau aku tunjukkan," ujar Kiki sambil mengambil sebuah kotak kecil dari laci meja. Anissa memandangnya dengan penuh tanda tanya. "Apa itu, Mas?" Kiki kembali duduk di sebelah Anissa dan membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ada sebuah liontin berbentuk hati dengan ukiran nama mereka berdua di tengahnya. "Aku pesan ini beberapa hari lalu. Aku tahu ini sederhana, tapi aku ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku ingin setiap langkah kita bersama menjadi istimewa," kata Kiki sambil memasangkan liontin itu ke leher Anissa. Anissa menyentuh liontin tersebut dengan hati yang hangat. "Mas, kamu nggak perlu repot-repot sebenarnya. Tapi aku suka ini. Terima kasih." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya sejak perayaan ulang tahun pernikahan mereka, Anissa merasa benar-benar dicintai. Hari-hari yang penuh makna. Beberapa hari berikutnya, Kiki mulai menunjukkan perubahan kecil tapi signifikan. Di pagi hari, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bersama Anissa. Bukan hanya sekadar membantu, tapi Kiki tampak menikmati setiap momen kecil yang mereka habiskan bersama. "Mas, nggak biasanya kamu bangun lebih pagi dari aku," canda Anissa sambil mengaduk adonan pancake. Kiki tersenyum sambil memotong buah-buahan. "Aku mau jadi suami yang lebih baik, sayang. Jadi, aku harus mulai dari hal-hal kecil seperti ini." Anissa tertawa kecil, tapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia merasa bahwa usaha Kiki bukan hanya janji kosong. Di malam harinya, Kiki mengajak Anissa menonton film favorit mereka di ruang keluarga. Sebuah kebiasaan yang sudah lama hilang karena kesibukan Kiki dengan pekerjaannya. "Masih ingat film ini? Kita nonton waktu pertama kali kencan," ujar Anissa sambil tersenyum. Kiki mengangguk. "Tentu ingat, waktu itu aku gugup banget, takut kamu nggak suka film pilihanku." Mereka tertawa bersama, menikmati nostalgia yang perlahan-lahan mempererat hubungan mereka. Momen kejutan. Beberapa minggu kemudian, Kiki mengajak Anissa ke sebuah taman bunga yang baru saja dibuka. Anissa, yang awalnya tidak tahu rencana Kiki, terkejut melihat keindahan tempat tersebut. "Mas, kok kamu tahu tempat ini?" tanyanya sambil memandang bunga-bunga berwarna-warni di sekelilingnya. Kiki menggenggam tangan Anissa erat. "Aku cari tempat ini khusus buat kita. Aku mau kamu tahu kalau kamu adalah prioritas utamaku sekarang." Di tengah taman, Kiki mengeluarkan kamera kecil dan meminta seorang pengunjung lain untuk mengambil foto mereka berdua. "Aku mau foto ini jadi pengingat kalau kita pernah berjuang untuk hubungan ini, dan kita berhasil," kata Kiki sambil tersenyum. Anissa hanya bisa tersenyum bahagia. Foto itu kemudian mereka cetak dan pajang di rumah,
menjadi simbol cinta mereka yang kembali utuh. Akhir yang penuh harapan. Malam itu, setelah kembali dari taman, Anissa memandang foto mereka yang baru dicetak. "Mas, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku benar-benar bahagia sekarang." Kiki mendekat dan memeluk Anissa dari belakang. "Aku juga, sayang. Terima kasih karena sudah bertahan bersamaku. Aku janji, aku nggak akan mengecewakanmu lagi." Mereka berdua duduk bersama di sofa, memandangi foto itu sambil berbagi cerita dan harapan untuk masa depan. Hubungan mereka yang sempat retak kini kembali utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kini, setiap hari terasa seperti awal yang baru bagi mereka. Cinta mereka tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh semakin dalam dan penuh makna.